Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Gimana, siap untuk proyek kita hari ini? Siap. Oke, silakan untuk mengawali pembelajaran proyek kita hari ini. Silakan Anda baca ayat pendek saja dulu ya. Untuk ayatnya Quran surat An-Nas. Silakan. Cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Alhamdulillah, berarti lengkap semuanya nak ya? Baik Ananda Ibu semuanya, untuk semester ini kita masuk materi kita P5, yaitu tentang suara demokrasi. Kena ya? Tentang suara demokrasi, yang mana topiknya nanti pemilihan pengurus OSIS. Di sini nanti Ananda semuanya akan melakukan bagaimana cara kita pemilihan OSIS. Ya? Nah, kita masuk dulu materi kita, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Untuk suara demokrasi, profil Pancasila yang kita gunakan ada dua. Yang di sini nanti yaitu tentang berkebinekaan global. Yang kedua bernalar kritis. Berkebinekaan global ini nanti Ananda semuanya berpartisipasi untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kalau bernalar kritis, Ananda semuanya nanti akan menyalurkan berhak untuk memilih siapa calonnya, tidak ada paksa dari yang lainnya. Sebelum ini pernah tak Ananda melakukan demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau kratos. Demos apa artinya? Rakyat. Sedangkan kratos pemerintah. Bagus. Nah, jadi di sini adapun ciri-ciri dari demokrasi itu, yang pertama memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menjalankan diri konstitusional. Nah, yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, yang terakhir, terdapat sistem kepartaian. Ya, terdapat sistem kepartaian. Sekarang kita masuk kepada tujuan dari demokrasi. Yang pertama, tujuan demokrasi apa? Ya, kebebasan berpendapat. Di sini Ananda semuanya berpendapat bebas untuk memilih siapapun tanpa ada paksaannya dari hati nuraninya masing-masing. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Di sini nanti menciptakan keamanan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga, masyarakat aktif dalam pemerintah. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah.
Dan terakhir dari tujuannya mencegah perselisihan. Ini adalah 5 tujuan kita untuk melakukan demokrasi, khususnya untuk pemilihan OSIS nanti di SMP 2 Batu Sangkar. Yang ketiga, atau yang D, macam-macam demokrasi. Nah, macam-macam demokrasi ini yaitu ada demokrasi parlementer. Apa itu demokrasi parlementer? Ya, demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi langsung. Lanjut. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Apa maksudnya? Ketika ya, seperti bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Dan kelima, demokrasi presidensial. Dan terakhir, demokrasi liberal. Yang mana demokrasi liberal ini menggunakan sistem politik dalam paham kebebasan individu. Di sinilah nanti peran Ananda untuk pemilihan OSIS. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang pertama prinsipnya adalah negara berdasarkan konstitusi, yaitu negara itu berdasarkan kepada menjadi dasar penyelenggaraan hidup. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Ya, di sini sudah kita bilang tadi bahwasanya kalau kita milih itu memilih bebas untuk berpendapat. Yang ketiga, yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Nah, itu adalah 5 prinsip-prinsip dari demokrasi. Visi dan misi. Yang kedua apa? Poster dari visi dan misinya itu. Yang ketiga, naskah apa yang kita lakukan di kelompoknya itu. Itu nanti kita lakukan untuk pertemuan kedua. Sekarang Ananda semuanya duduk di kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan tentang visi misi, apalagi naskah dan poster yang akan Ananda kampanyekan untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, sekarang karena kelompoknya sudah Ibu bagi untuk mendiskusikan apa visi misi, poster dan naskah yang akan Ananda tampilkan. Silakan. Sudah siap bahannya kan? Sudah. Kertas, pensil warna, spidol. Ya, untuk melakukan diskusi kelompok ini kita lakukan di 2 jam pelajaran. Enak ya? Sudah siap visi dan misi? Oke, kalau sudah siap visi misi, kita lanjut apa naskah pidato yang akan kita lakukan nanti di kampanye. Oke, Bu. Ya, silakan naskah dari pemilihan OSIS. Waktu kita
diskusinya sekarang ke depan, yaitu tentang visi misi, naskah dan poster. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai calon ketua ASIS Laura Ashifa Priyansa dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil visi misi saya. Dengan visi menjadikan siswa dan siswi SMP 2 Batu Sangkar agar minat mengaji setiap pagi dan selalu berjamaah bagi yang muslim. Menjadikan OSIS SMP 2 Batu Sangkar menjadi aktif atau pandai dalam bidang kewirausahaan, teknologi, dan agama masing-masing. 3. Menjadikan OSIS SMP 2 Batu Sangkar agar terhindar dari bullying. Dengan visi membuat program kegiatan mengaji bersama setiap pagi di dalam kelas dan melaksanakan sholat duha berjamaah. Membuat acara dalam kegiatan nasional seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Membuat siswa-siswi SMP 2 agar menjauhi bullying dan pertengkaran. Inilah hasil poster dari kelompok kami. Seperti yang tertera yaitu nama, umur, statusnya di kelas ini, dan motto yaitu tak perlu jadi orang hebat, jadilah orang bermanfaat. Inilah gambar foto calon ketua OSIS ini dengan misi dan visi di bawahnya. Dalam presentasi kami ini dulu, apakah ada yang mau memberikan saran atau pertanyaan? Silakan yang bertanya angkat tangan. Ya, silakan. Yang sudah terjawab. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, jika si Laura berhasil terpilih menjadi ketua OSIS SMP Negeri 2 Batu Sangkar, maka apa yang akan dilakukannya pertama kali? Langkah pertama berarti jika Laura terpilih, apa langkah pertama yang akan Laura lakukan? Gitu ya? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nio. Yang pertama yang kami akan lakukan adalah membuat sekolah SMP 2 Batu Sangkar dengan penuh keagamaan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Silakan nama saya Bito Wakil dari OSIS. Inilah visi saya yang disampaikan. Visi saya sebagai calon OSIS adalah menjadi siswa dan siswi SMP Batu Sangkar menjadi siswa yang aktif dan kreatif serta beriman dan bertakwa. Sedangkan misi saya adalah 1. Mengembangkan program yang dapat menunjukkan kreativitas siswa dan siswi baik dalam bidang akademik dan non-akademik. 2. Meningkatkan kesadaran siswa dan siswi terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengajak siswa dan siswi SMP 2 Batu Sangkar peduli kepada lingkungan sekitarnya. 4. Menumbuhkan karakter siswa-siswi SMP 2 Batu Sangkar untuk dapat bersikap dan nilai-nilai norma. Inilah visi misi saya yang sebagai calon OSIS, dan ada teman saya ingin menyampaikan poster visi misi. Inilah hasil poster dari kelompok. Di sini ada gambar calon-calon ketua OSIS dan terdapat visi dan misi. Jangan lupa post ya. Sekian dari presentasi saya yang telah disampaikan. Salam dan maafkan. Akhir kelas untuk kelompok 2. Nah, berarti hari ini semua kelompok sudah tampil? Nah, dengan penampilan dari semua kelompok tadi, berakhir juga pembelajaran proyek kita untuk hari ini. Hari ini kita akan melakukan tindak lanjut dari suara demokrasi. Untuk melakukan tindak lanjut ini,
Silakan Ananda keluarkan kertas 1 lembar untuk menjawab soal yang sudah ada Ibu di depan. Silakan lihat ke depan. Kerjakan soal tindak lanjut untuk mengukur kemampuan Ananda apakah memahami P5 kita untuk hari ini. Silakan. Baik Ananda semuanya, dengan berakhirnya refleksi kita hari ini, maka berakhir pula P5 kita tentang suara demokrasi untuk semester ini. Nah, nanti jangan lupa Ananda, kita akan melakukan pemilihan OSIS tanggal 1 Februari. Nah, silakan nanti keluarkan suara hati nuraninya masing-masing. Bisa? Kita tutup dengan membacakan hamdalah.